Shalom. Shalom. Selamat beribadah kepada Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Luar biasa. Kita percaya ada Roh Kudus mengurapi setiap kita. Amin. Kita akan merayakan Pentakosta buat kita. Haleluya. Sebelum kita mulai bangkit berdiri, saya undang kita bangkit berdiri. Kita katakan slogan kita. GKSI Glory to Glory. Biar hatiku, biar hatiku, biar hatiku bersemangat. Mari kita angkat pujian kita lebih semangat lagi. Kita katakan, kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan suara bernyanyi. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan suara bernyanyi. Kita katakan Gloria. Bersatuan kita tidak Dia
sangat baik. Yesus, Dia baik hati. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik hatiku. Yesus, Dia baik hatiku. Tuhan Yesus sangat baik hatiku. Tuhan Yesus sangat baik hatiku. Amin. Saatnya kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saya mau kita semua katakan, aku rindu Kau Tuhan. Saat ini, yang mulai bekerja bagi setiap saya mau kita fokus di dalam. Biarkan kuasa daripada Tuhan turun atas kita semua. Kami perlukan Kau Tuhan. Mari katakan lebih lagi. Penolong yang sejati dan suci, ku rindu mendengar mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kau yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Mari katakan Roh Kudus, hadir di sini. Berikannya sejahtera dan suci, ku rindu mendengar mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, mari sanggup menguatkan keyakinan suci, bekerja bagi setiap kami. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kau yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah
bekerjalah, ya Roh Kudus, tetaplah lebih lagi urapanmu, lawatan bahwa aku perlu dan terutama di hidupku, dan terutama di hidupku, dan terutama di hidupku. Di tempat ini merebuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah rejaku di akhir zaman, merebuslah
Oh,
jiwaku tenang bersamamu. Buka hati berjamahanku, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil hati seluruh hidupku, di tanganmu berdebar. Oh yang pulihkanku, Engkaulah damaiku. Hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai, yang menyertai-Mu. Buka hati, jamahanku, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil hati seluruh hidupku, di tanganmu berjemaah. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu itu datang urapiku. Ku siap terima kuasa, ku siap terima kuasa-Mu. Hidupku bagimu. Buka hati, jamahanku, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil hati seluruh hidupku, di tanganmu berdebar. Buka hati, jamahanku, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil hati seluruh hidupku, di tanganmu berdebar. Mengalirlah, mengalirlah kuasa-Mu Kudus mengalir, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh-Mu. Hidupku mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh-Mu. Tanah kering yang merindukan air,
haus akan Kau. Berikanlah jiwaku haus akan ku selalu hadirmu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah pasal kudus, mengalirlah di tempat ini. Lebih keras lagi katakan, mengalirlah pasal kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Mari kita menyembah lebih lagi. Saat ini kita akan suara kita. Saya mau boleh kembali kami Tuhan yang karena jiwa kami, roh kami Tuhan harus akan Kau Tuhan. Kami membutuhkan Kau Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Kau Raja yang bertata atas setiap kami. Engkau yang bertata atas setiap kami Tuhan. Kami rindu Kau bekerja Tuhan. Melawat setiap kami Tuhan. Biarlah kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan di dalam setiap hidup kami. Kebaikan dalam pemulihaan-Mu. Kebaikan Tuhan yang Kau berikan apa yang terbaik bagi kami Tuhan.
Jiwa Tuhan sangat pujian, jiwa Tuhan sangat rindu. Kami berduka, lawan kami, kami berkuasa kuasa-Mu, kuasa-Mu tercurah kami dari Tuhan. Kami mau menyembahkan dengan segenap hati kami. Kami mau Engkau jangan kami Tuhan, akan memberikan rumah yang bahagia di dalam kami. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah pokoknya segala betul. Biarlah tercapai segala betul. Biarlah baik segala betul. Biarlah baik segala betul. Semua tersurat hambanya. Hambanya doakan jemaat-jemaat. Doakan kami semua. Kalau Tuhan ada gerak-gerak. Doakan Tuhan yang boleh berbicara. Biarlah baik segala betul. Baik segala betul.
Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan, atas keberhasilan Tuhan. Kami telah merasakan hadirat Tuhan. Kami telah merasakan Roh Kudus-Mu tercurah di tempat ini. Haleluya, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau tetap memuji Engkau Tuhan karena Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang baik Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan. Jom. Bersama sudah sedang mau memuji Tuhan. Ada suara ada tegas untuk memuji Tuhan. Mari berikan senyum yang manis di dalam-Mu. Haleluya, berikan kepada Tuhan Yesus. Berikan kepada suaranya. Ya, kami akan memuji Tuhan, kita berdoa bagi Tuhan. Kita berdoa bagi Tuhan.
Ya, kita bersyukur sudah memuji Tuhan. Ada sukacita buat kita semua. Hari ini saya silakan kita duduk kembali, kita angkat, kita akan menyanyikan pujian kita. Allah Kudus. Kita lebih lagi menikmati lebih dalam hati bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik. Kita percaya bahwa Dia Lalu
Setiap kata maupun penuh tak kusangka ku terbuka satu kasih kini ku dapat tak ku bawahi ku memandang wajahmu mengikuti kebaikanmu mengejar hadirmu dalam hidupku masih membawa semua dunia membawa sesuatu menyatakan kebesaranku mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat pada itu rindu setiap kata maupun penunggu lagu sangka temukan satu kasih yang abadi kini ku datang dan ku bawahi mengikuti kebaikanmu mengejar hadirmu
Bahagia Tuhan, berada di hadirat-Mu adalah kerinduan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Hari ini kalau kami boleh menerima lawatan-Mu, anugerah-Mu Tuhan, yang tidak pernah berakhir dan berhenti dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami mau bersehati. Kami mau berkatakan Tuhan terima kasih. Roh-Mu sudah dicurahkan. Haleluya Bapak. Hari ini kami datang ke beban berat Tuhan, kami pulang dengan sorak-sorai. Hari ini yang datang dengan sakit penyakit Tuhan, pulang dengan kemenangan. Hari ini kalau kami mengalami masalah, anak kami mengalami masalah, mengalami persoalan, kami percaya Tuhan. Roh Kudus Kau menolong kami. Roh Kudus Kau mengubah kami. Roh Kudus Kau menyembuhkan. Haleluya Bapak, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus bekerja sekarang. Bekerja dan terus bekerja melalui firman-Mu. Kami minta Kau tidak berhenti, Roh Kudus terus bekerja. Terus mengurapi kami, terus menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan kami bersyukur hadirat-Mu membawa kami. Memberi kami kelegaan, memberi kami kekuatan. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman. Di dalam nama Tuhan Yesus semua kita sudah berdoa bersama, katakan amin. Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan, saya percaya kita semua sudah dilawat dan sudah disegarkan oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Katakan dulu ke kiri kananmu. Katakan dulu ke kiri kananmu. Hari ini Roh Kudus menghibur kita. Katakan sekali lagi, kalau hatimu susah, tadi sekarang kau sudah menang. Amin, saudara. Tuhan kita bersyukur, Bapak Ibu Saudara, yang mohon maaf hari ini ibadah kita memang agak berbeda sedikit. Yang muda-muda mau duduk di bawah. Jadi kita ini ibadahnya di gedung, gayanya seperti di pantai. Ya, asik ya, sederhana, tapi kelihatannya sederhana, tetapi yang penting kan ada hadirat Roh Kudus. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau melihat firman Tuhan dari Kisah Rasul
pasal yang kedua, ayat yang pertama. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama, kita baca firman Tuhan bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada Alkitab, silakan buka Alkitabnya, yang bawa Alkitab boleh. Dan saya juga sudah menyiapkan PowerPoint di depan untuk kita bisa baca bersama-sama. Yang sudah bawa Alkitab katakan amin, yang sudah mendapatkannya. Amin. Oke, kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 3, 2, 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Kisah para Rasul 2 ayat yang pertama. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini katakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Saudara, hari ini saya mau tanya dengan saudara. Saudara berkumpul di sini ngapain sih? Kita mau melihat hadirat Tuhan, saudara. Amin. Kita tidak melihat, oh hari ini tidak ada saudara. Oh ya, saya sekarang dengan Pak Gembala itu. Pak Gembala itu sudah WA saya pelayan ibadah terus, sudah ingatkan saya terus. Bukan itu, saudara. Ya. Tetapi hari ini tujuan kita satu. Ketika kita sudah mengalami kerinduan, hari ini kita sudah mengalami yang namanya Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka hari ini kita berkumpul di sini, saudara, untuk mengalami pencurahan Roh Kudus bersama. Hari ini Roh Kudus dicurahkan free, gratis untuk saya dan saudara. Hari ini Roh Kudus dicurahkan hanya untuk saya dan saudara. Saudara, kalau Tuhan bukan Yesus, seberapa banyak uang dan hartamu, engkau kehilangan keselamatan. Amin, saudara. Katakan ke kiri kananmu, Yesus satu-satunya Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, saudara. Hari ini dengan baik-baik. Kapan waktunya Tuhan untuk menolong saya dan saudara? Hanya Tuhan Yesus. Saudara, kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk menolong kita, untuk memberkati kita. Kenapa? Karena kehidupan kita ini terkadang tanpa kita sadari kita sedang menyakitkan hati. Saudara, ada orang egois berdoa kepada Tuhan, memaksa Tuhan untuk menolongnya, untuk menggenapi apa yang dia ingini, bukan apa yang Tuhan ingini. Mari ya, saudara. Ada juga loh orang seperti itu, yang tidak sungguh-sungguh. Saya percaya hari ini kita semua yang ada dalam ruangan ini adalah orang-orang percaya yang sungguh-sungguh. Amin. Saudara yang terkasih, hari ini kita tidak usah lama-lama. Kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan luar biasa. Hari ini kita mau melihat tema kita, Bapak Ibu Saudara. Kita baca bersama-sama. Oh maaf ya, saya belum buka saya. Oke, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Motivasi ibadah yang benar. 3, 2, 1. Motivasi ibadah yang benar. Hari ini saudaraku yang terkasih, ketika hari Pentakosta, di mana orang percaya berkumpul di satu tempat untuk merasa lawatan kehadiran kuasa Roh Kudus, mereka melakukan apa? Motivasi. Mereka berkumpul di satu tempat seperti kita saat ini berkumpul di satu ruangan. Untuk apa? Untuk menantikan janji Tuhan dalam kehidupan saya. Saya percaya hari ini setiap kita memiliki janji Tuhan. Yang muda-mudi punya hari depan yang penuh pengharapan. Amin. Yang sudah berumah tangga, tentu kita mau apa yang sedang terjadi, persoalan yang sedang terjadi, rumah tangga yang kurang bahagia, Tuhan bisa buat menjadi bahagia. Rumah tangga yang bermasalah, entah siapa, anak kita lah, entah kakak kita lah, entah orang tua kita yang bermasalah, Tuhan, kita mau Tuhan menyelesaikan semua masalah itu. Nah hari ini bagaimana caranya? Ya kita harus mencari Tuhan dengan cara apa? Dengan cara motivasi. Ibadah yang benar ketika kau duduk di gereja, Tuhan sedang mendengarkan firman Tuhan, saudara, engkau harus menyerapi firman Tuhan itu dalam kehidupanmu. Agar firman Tuhan itu memotivasi engkau untuk semakin hari engkau semakin baik dan semakin luar biasa. Berikan tepuk tangan. Hari ini memang kita motivasi ibadah yang benar. Tentu dong, pencurahan Roh Kudus hari ini menunjukkan
Tuhan Yesus Kristus yang sudah berjanji dia bangkit dari antara orang mati. Dan dia naik ke surga dan rohnya dicurahkan hari ini untuk saya dan saudara, spesial di mata Tuhan kita. Di sini tidak ada yang tidak spesial di mata Tuhan. Yang membuat kau tidak spesial di mata Tuhan apa? Dosamu, saudara. Karaktermu, egomu yang membuat kau tidak spesial di mata Tuhan. Katakan ke kiri kananmu, jangan egois ya. Hari ini belajar lemah lembut. Nanti pulang saudara baca Galatia 5 ayat 22-23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemohon, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan kekuasaan. Saudara, hari ini dalam 9 karunia Roh Kudus ini jangan saudara tidak 9 buah Roh Kudus ini jangan sampai tidak saudara miliki. Percuma saudara. Yang muda-muda, yang cewek-cewek, kalau engkau cantik sekalipun, kalau engkau tidak memiliki buah-buah Roh Kudus, hargamu menjadi tidak berharga. Yang cowok-cowok yang ganteng-ganteng, kalau engkau tidak memiliki buah Roh Kudus, seberapa gantengmu juga tidak ada harga. Yang sudah berumah tangga, kalau engkau tidak memiliki buah Roh Kudus, sebenarnya romantis. Tuhan sudah mempersatukan kita, tidak ada yang boleh menggagalkan. Amin. Yang sudah berkeluarga, coba hari ini sekali-sekali yang kita kan sudah mengalami tujuan Roh Kudus itu. Orang rumah coba bercanda dulu dengan istri, dengan suami. Bahagia. Yang nggak punya suami ya berdoa, yang nggak punya istri ya berdoa. Maksudnya yang statusnya di KTP sudah berdoa supaya Anda bisa punya pasangan yang betul-betul takut akan Tuhan, yang betul-betul mendorong Anda ke arah Kristus. Hari ini saudara yang kekasih, tema kita mengatakan apa? Motivasi ibadah yang benar. Nah, ada 3 hal penting hari ini untuk saya dan saudara ketahui. Apa itu saudara? Yang pertama kita baca di tengah ini saudara. Yang kedua di samping sini dan yang ketiga di sini kita baca bersama-sama. Yang pertama, motivasi ibadah yang benar. Ada 3 hal penting hari ini yang saya dan saudara ketahui. Yang pertama apa? Mencari hadirat Tuhan. Ada di sini saudara tidak mencari hadirat Tuhan. Semua kita sedang menanti-nantikan hadirat Tuhan, dan hadirat itu saya dan saudara sudah alami. Berikan saudara bahagia, saudara amin. Saya yakin saya juga bahagia. Ya, hari ini saya mendapatkan karunia pasal yang baru dari kita. Ya, Roh Kudus itu tidak terbatas. Hari ini saya dan saudara berusaha mencari hadirat Tuhan. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Yang pertama kita mau melihat 3, 2, 1. Maka ketemulah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-4. Saudara, inilah dia motivasi ibadah yang benar. Kita mencari hadirat Allah. Di mana ada orang percaya yang sungguh-sungguh berkumpul, maka hadirat Allah juga ada di situ. Maka segala sesuatu yang kita inginkan, Tuhan pasti menolong dan menjawab. Amin, saudara. Makanya jangan kurang iman jadi orang percaya. Saudara, saya yakin dan percaya ketika Daniel berada di gua singa, saudara. Dia berdoa dengan tenang kepada Allah Bapa Tuhan Rajanya di surga, sehingga Daniel tidak mengalami sesuatu yang membahayakan. Saudara yakin, ya, singa itu tidak cium-cium Daniel. Ya. Saudara yakin, singa itu tidak menatap Daniel seperti predator yang sangat emosi dan ganas. Satu kali dia terkap, maka Daniel menjadi almarhum Daniel. Di sini ada Daniel satu. Makanya pemuda-pemudi ini ketawa. Sungguh saudara, hari ini kita mau melihat bagaimana orang-orang mencari hadirat Tuhan. Ini wajahnya seperti saya, saudara. Coba lihat kiri kananmu, sudah ada selipnya belum? Saudara, ya, kalau belum ada tepuk dia katakan bertobat ya. Saudara yang dikasih, saya percaya hari ini Roh Kudus dicurahkan untuk kita yang sudah benar. Katakan ke kiri kananmu, kau benar. Saudara,
Saya dan saudara menang, amin. Kita anak raja. Yesus itu Bapa kita. Dia sayang kita. Dia mengerti apa yang kita inginkan. Hari ini jangan pernah khawatir. Mulai hari ini tanamkan di hatimu, cari hadirat Tuhan. Hari ini saya berbahagia, saudara. 2 kali saya pelayanan. Tadi pagi saya pelayanan di titik Pon. Ya, saya berkhotbah di orang-orang suku Laut itulah. Ya, gimana saya mau berkhotbah di orang suku Laut? Sederhana aja. Mereka datang dengan celana pendek, nggak pakai sendal. Ya. Saya bukan melihat itu, tapi saya melihat ada satu kerinduan yang besar yang mereka miliki. Mereka tahu Yesus itu juru selamat, saudara. Mereka berlomba-lomba mencari hadirat Tuhan dengan apa? Keselamatan mereka miliki juga. Hari ini rugilah kita datang ke gereja, style, sepatu putih, baju putih, tetapi kita tidak fokus dengan firman. Ketika sedang penyembahan, tangan kita gatal ambil handphone kerja TikTok. Lihat Facebook. Saudara, kalau kau sharing dengan TikTok, sharing dengan Facebook yang berumah tangga, sebentar lagi kau pulang ke rumah, kau bilang sama istrimu, kau belajar dari TikTok dan Facebook, maka rumah tanggamu sebentar lagi akan berubah. Orang Tiacio bilang apa? Oke, udah. Tak bisa tolong lagi, ya Pak Nobel ya. Udah nggak bisa tolong. Hari ini saudara dikasih, tanamkan di hatimu. Kata orang Tiacio apa? DIC. Tanamkan di hatimu bahwa Yesus satu-satunya penolong dalam kehidupan saya dan saudara. Berikan tepuk tangan saudara. Jadi saudara yang dikasih, kalau kau betul-betul datang ke tempat ini mencari hadirat Tuhan, engkau tidak dipaksa, engkau tidak didorong-dorong, maka saya mau katakan kepada saudara, Roh Kudus itu tidak bisa diberikan, tidak bisa diberikan. Tuhan tahu hati saya dan saudara. Amin. Kalau kau betul-betul mencari Dia, sekecil apapun masalahmu, Dia tahu, saudara. Yesus mengerti. Yesus peduli. Oleh karena itu hari ini mulailah mencari hadirat Tuhan. Jangan mau makan aja lupa berdoa. Satu hari itu harus 5 kali berdoa. Bangun pagi berdoa, mau makan pagi berdoa, mau makan siang berdoa, mau makan malam berdoa, mau tidur berdoa, cukup. Ya, nanti saudara banyak alasan, Pak, tapi cuma nggak bisa doa puasa. Nggak mampu, Pak. Itu urusan kau sama Tuhan. Yang penting hari-harimu harus kau lalui dengan doa. Katakan ke kiri kananmu, jangan lupa berdoa ya. Hari ini yang kedua, saudara yang terkasih, kita mau melihat di bagian kedua ini ada 3 poin yang saya akan sampaikan kepada kita. Pekerjaan Roh Kudus. Jadi hari ini saya mau katakan kepada kita, saudaraku yang terkasih, hari ini kalau engkau punya motivasi ibadah yang benar, maka engkau akan, yang pertama engkau mencari hadirat Tuhan, yang kedua engkau akan mencari pekerjaan Roh Kudus yang tidak terbatas itu seperti apa dalam kehidupanmu. Yang pertama kita lihat Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita lihat, kita baca bersama-sama yang pertama dari Kisah Rasul pasal 2 yang kedua, kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah. Oke, sebentar. Oke, saudara bisa baca? Ini bisa baca? Bisa? Oke, mulai dari atas saudara ya, mulai dari atas. 3, 2, 1. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah itu, di mana mereka duduk. Kisah Para Rasul 2 ayat yang kedua. Saudara, pekerjaan Roh Kudus itu tidak terbatas. Saya katakan sekali lagi kepada saudara semua, Roh Kudus itu kalau Dia mau bekerja tidak akan terbatas. Mengapa Roh Kudus itu tidak bisa bekerja dalam kehidupan saya dan saudara? Ada sesuatu yang belum saya dan saudara beres, sehingga Roh Kudus itu tidak bisa bekerja maksimal dalam kehidupan saya. Lihat pada masa itu mereka berkumpul di satu tempat. Roh Kudus itu seperti nyala-nyala lidah api menyambar mereka. Artinya apa? Roh Kudus itu tidak mengenal latar belakangmu seperti apa. Roh Kudus itu tidak mau tahu masalah apa-apa. Kalau Dia mau tinggal dalam kehidupanmu, maka Dia akan menghancurkan
dan engkau sebentar lagi akan menjadi pemenang dengan tepuk tangan Tuhan. Amin, saudara. Saudara lihat, ya, pada saat itu mereka berkumpul, nyala lidah api menyambar mereka. Orang Batak berbahasa Mandarin, saudara. Ya, orang Batak berbahasa Teochew, orang Batak berbahasa Hokkien, orang Batak berbahasa Manado. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Ya. Orang apa? Orang Chinese berbahasa Jawa. Orang Chinese berbahasa apa? Berbahasa Melayu. Itu pekerjaan Roh Kudus. Nah, sekarang pekerjaan Roh Kudus itu masih dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh karena itu, kita harus fokus dengan Tuhan Yesus dan biarkan kuasa Roh Kudus itu bekerja tidak terbatas dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, bagian yang kedua kita baca firman Tuhan yang bersama-sama kita baca. 3, 2, 1. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Saudara yang terkasih, inilah motivasi ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Ketika kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, saudara, maka seperti firman Tuhan ini katakan, saudara, kita akan tampil beda, maka mata orang akan melihat kita. Ini benar nggak ini ya, Pak Yohanes? Benar nggak ini Pak Tony? Sekali-sekali lah 3 bulan, 4 bulan sekali Pak Yohanes khotbah sini. Nanti ganti Pak Tony. Ya kan itu kan? Pekerjaan Roh Kudus, saudara. Saudara sedang melakukan pekerjaan Tuhan ini, amin. Saudara cari siapa ke gereja ini? Cari Tuhan Yesus. Sekali ya, Pak J, Pak Noveli, yang khotbah sekali-sekali di sini. Ya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, berikan tepuk tangan dulu. Saya bisa Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara makan 3 kali, saya makan 5 kali. Manalah orang percaya Om Megi makan 5 kali sehari. Tapi kalau saya dibilang, saya nggak yakin Bapak 5 kali, Bapak 7 kali, saya akan katakan iya. Kenapa? Sesuai dengan postur tubuh. Ya, Om Megi makan 1 piring, saya makan 3 piring. Sesuai kan? Benar kan? Kalau orang bilang Om Megi makan 3 piring, nggak yakin Pak, nasi itu Bapak taruh di mana? Di kantong celana ya? Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga kita mau melihat kisah para rasul 2 ayat 7, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata ini itu orang Galilea? Roh Kudus itu kalau bekerja, saudara, akan membuat hati kita terharu. Amin. Saudara, saya bukan terlalu dalam membahas firman Tuhan ini. Ya. Kita aplikasikan saja ke masa kini. Ya, kuncinya satu. Hari ini kalau engkau sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus, maka sesuatu yang tercengang-cengang, yang terheran-heran itu Tuhan akan berikan kepada saya dan saudara. Hari ini kau akan luar biasa, saudara. Kalau engkau mau sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita isi glory to glories. Iya itu. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mujizat boleh terjadi karena Tuhan Yesus. Kita baca dulu firman Tuhan ya saudara. 3, 2, 1. Dan ada berbagai-bagai kekuatan, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakannya semua dalam semua orang. Saudara, ini dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-6 ini saudara kekasih. Tuhan menyatakan kuasa Roh Kudusnya itu dahsyat dan luar biasa. Dan hari ini saya dan saudara sudah alami, katakan amin. Katakan dulu ke diri kanan, engkau sudah alami kuasa Roh Kudus. Katakan sekali lagi, jaga apinya ya. Tetap semangat. Maju terus dalam Tuhan. Terima kasih. Di 2 poin ini saya akan langsung singkatkan saja, Bapak Ibu Saudara. Saya baca untuk kita semua. Dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke 1 Korintus 12 ayat yang ke-6 dan ke-7. Di sini firman Tuhan katakan,
Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ayat 7 saudara perhatikan baik-baik. Tetapi ketika tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama, saudara, saya ada buat sedikit tulisan di PowerPoint saya. Coba kita baca dulu. Ada 9 karunia Roh Kudus ini. Yang pertama apa? Roh hikmat, roh pengetahuan, karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia mengadakan mukjizat, karunia bernubuat, karunia membela bermacam-macam roh, dan karunia bahasa roh, serta karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Nah, saudara yang terkasih, hari ini saudara, ya, 2 ayat firman Tuhan ini menjelaskan bahwa tetapi, kita baca yuk, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Saudara yang terkasih, hari ini di hari-hari di mana Tuhan Yesus Kristus ini sudah dekat waktunya Tuhan untuk datang, saudara. Hati-hati kita sebagai orang percaya, saudara. Ya. Saya pun heran juga sih kadang-kadang. Kenapa? Saya yakin kita ini pemegang kartu surga, saudara. Amin. Kita akan kembali ke surga. Tetapi kalau memang betul hari ini Roh Kudus dicurahkan kepada saya dan saudara, maka 9 karunia Roh Kudus ini dan 9 buah Roh Kudus itu harus tinggal dalam kehidupan kita. Tetapi satu, saudara, kita jangan ngawur, saudara. Ya. Jangan kita sedikit-sedikit kita jual Tuhan Yesus. Untuk apa? Supaya nama kita tinggal. Oh, ini dari Tuhan. Ini dari Tuhan. Tuhan kasih saya penglihatan emas, segala macam. Saudara, kalau betul-betul saudara lihat itu dari Tuhan, saya akan katakan amin dan puji Tuhan dan luar biasa. Jangan kita sedikit-sedikit jual Tuhan, saudara. Roh Kudus hari ini dicurahkan. Jangan kecewakan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadilah orang Kristen yang betul-betul, kalau memang Anda apakah Anda diberi karunia untuk melihat sesuatu yang luar biasa dari Tuhan, maka saya sebagai gembala juga sangat bersyukur. Kita betul-betul harus berpegang teguh kepada firman Tuhan hari ini. Ya. Betul-betul, saudara. Hari ini kalau saudara diberi Tuhan karunia iman, ya, Pak, saya punya iman, Pak. Sebentar lagi kita punya gedung, Pak. Haleluya. Ya, saudara, kita bukan mau curhat di sini. Kasihan ya anak-anak kita, tak ada tempat sekolah minggu. Ya, kita punya iman, kita segera punya tempat dan punya sekolah minggu. Amin. Kita harus punya karunia pengetahuan. Jangan orang nggak kerasukan pun kita lihat, oh ini kerasukan Pak, tapi itu jawab nama Yesus sampai tidak ada suara. Ya, hati-hati juga. Saya sudah lewati masa-masa itu awal-awal waktu saya belajar pelayanan. Oh, itu saudara api. Pokoknya asal ketemu orang idiot pun tengking terus dalam nama Yesus satu hari 24 jam. Padahal sejak lahirnya dia memang mengalami sesuatu yang terganggu dengan jiwanya atau dengan sarafnya. Ya, tapi oleh karena kita kan membara-bara ya, kita ini menyala-nyala. Ya. Tapi ada bagusnya juga, asal ketemu orang bawa ke dalam nama Yesus sembuhkan dia. Ya itu bagus, saudara. Ya, tapi betul-betul saudara punya pengetahuan. Ya, jangan saudara sembrono. Capek saudara. Kemudian apa, saudara? Karunia iman. Nah, ini ya hikmat iman. Ya, marilah kita berimanlah, kita pokoknya segera Tuhan, tolong kita Tuhan berikan kepada kita sesuatu yang permanen yang untuk menyenangkan hati. Terus apa lagi? Karunia untuk menyembuhkan, tadi saya sudah bilang, karunia mengadakan mukjizat. Saudara, semuanya Tuhan yang punya. Jadi kalau kita, saudara, kita diberi karunia, kita jangan sombong. Oh, saya yang mengeluarkan dia itu semua. Saya yang kemarin itu lepaskan dia. Saudara, jangan seperti itu. Katakan ke kiri kanan. Apapun yang terjadi, semua karena kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi, semua karena Jangan nanti kita doakan habis ini Tuhan kasih angel karunia kesembuhan. Angel doakan orang saya. Ya, sembuh orang ini sembuh. Angel mulai cerita, saya yang sembuhkan. Jangan seperti itu. Tuhan Yesus yang sembuhkan dia. Tuhan Yesus berperkara dengan sakitnya.
Ketika saya berdoa, Tuhan izinkan dia untuk sembuh. Hari ini jangan salah gunakan kedudukan kita. Ketika Tuhan beri kita kesempatan hidup, maka Tuhan akan memperlukan kita. Tetapi kita jangan sombong, amin. Hidupku milik Tuhan. Katakan, hidupku milik Tuhan. Hari ini saudara untuk menuntut firman Tuhan ini. Jaga apinya, terus menyala, terus semangat di dalam Tuhan. Kalau saudara hari ini mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, mungkin saudara mengalami sesuatu yang buat saudara putus asa, mulai hari ini berdoa. Roh Kudus sudah dicurahkan untuk kita. Shalom. Haleluya, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapak. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dalam sikap berdoa, Bapak Ibu Saudara jangan lihat kiri kanan. Haleluya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bersyukur. Kalau Roh Kudus sudah mulai dicurahkan untuk saya dan saudara. Tuhan terima kasih hari ini. Kami mau buang jauh Tuhan kesombongan, kehebatan kami. Biarlah hari ini Roh-Mu menyala-nyala dalam kehidupan kami. Semua yang kami boleh raih, semuanya milik Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya Tuhan. Mari kita akan pujian ini saudara sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Oh Manala, oh Manala, oh Manala. Oh Manala, Manala. Haleluya. Haleluya. Yesus luar biasa saudara. Haleluya Tuhan. Aku sangka terbuka. Angkat suaramu. Angkat suaramu. Angkat suaramu. Yang abadi diriku datang. Dan ku bawa hidupku. Memandang wajahku mengikuti kebajikanmu bekerja hadirku dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranku, bekerja hadirku dalam hidupku. Mengikuti kebaikanmu bekerja hadirku dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, bekerja hadirku dalam hidupku. Bekerja hadirku dalam hidupku.
saat ini kita akan memberikan saat saya persilakan kepada Pak Tuan. Terbaik dari Tuhan. Mari kita katakan Tuhan memberkati. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan bernyinai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan, kami sungguh bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan, kami sudah menerima firman. Dan saat ini kami mau firman Tuhan kembali dalam kehidupan kami saat ini. Dan mau melakukan firman. Terima kasih Roh Kudus Kau sudah tercurah, Kau mengurapi setiap kami. Dari anak kami sampai kami yang sudah berumah tangga. Terima kasih Bapak di surga. Terpujilah namamu, saudara terkasih, tanakan tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati masa mudamu bagi yang muda-mudi. Tuhan memberkati rumah tanggamu, apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Apa yang kau usahakan, Tuhan buat berhasil. Hari ini, bagi kita yang sudah berumah tangga, Tuhan memberkati anak cucu menantumu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini bagi saudara-saudara yang belum punya pekerjaan, mari punya iman. Pulau dan tempat ini percaya Tuhan buka jalan dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom damai sejahtera. Dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Berkati aku berlimpah-limpah dapat berdua daerahku dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Baik, terima kasih.